warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih berkenan menumpahkan rahmat, mencurahkan nikmat kepada kita bersama berupa kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan sholat maghrib berjamaah. Semoga ibadah yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kajian malam ini saya diberi tugas oleh Ustaz Rafiqi dengan tema yaitu apa tujuanmu belajar agama. Artinya apa tujuan sesungguhnya kita belajar ilmu agama. Sebelum masuk kepada materi inti, saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahharan ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjal naqri." Barang siapa berangkat dari rumahnya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu untuk mengerjakan sholat fardu di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berikhram menunaikan haji. Jadi Bapak, Ibu hadir ke masjid ini
untuk menegakkan sholat fardu berjamaah di masjid itu pahalanya sama dengan orang naik haji. Artinya kita di dalam sehari semalam 5 kali sehari semalam sholat berjamaah di masjid itu berarti naik haji 5 kali. Itu begitu besarnya pahala orang sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, dari sahabat Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allamahu kana lahu ka ajri hajir taman hajjatuh." Hadis ini dari Imam Tabrani disyarihkan oleh Syalbani. Barang siapa berangkat ke masjid semata untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Taman hajjatuh, hajinya sempurna. Dari dua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang sholat berjamaah itu dapat pahala seperti orang ihram naik haji. Kemudian di sela-sela berjamaah itu ada tausiah, ada pencerahan, ada kajian. Itu sama mendapatkan pahala haji. Maka saya mengatakan salut kepada takmir Masjid Al-Islam dan setiap malam Selasa dan malam Selasa dan Jumat malam Sabtu. Ide cemerlang ini, ya, kajian ini, Bapak Ibu datang ke masjid selain sholat berjamaah tadi sama dengan ikram orang berhaji. Kemudian di sela-sela itu ada tausiah, ada kajian. Itu pahalanya sedangkan orang haji yang sempurna hajinya. Itu takmir yang memiliki ide gagasan ini. Ya. Berapa orang yang datang ke masjid ini untuk sholat berjamaah, itu selain dirinya mendapat pahala, dia mendapat pahala dari orang yang hadir ke masjid. Orang yang datang ikut kajian di masjid itu sama dengan orang yang naik haji secara sempurna. Takmir yang ada ide gagasan itu dapat pahala seperti itu dan mendapat pahala dari orang yang ikut kajian. Artinya tidak ada amalan-amalan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada materi apa perlunya kita belajar ilmu agama. Apa perlunya kita belajar ilmu agama? Jadi menuntut ilmu, utamanya ilmu agama, itu tujuannya adalah untuk mengetahui ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah yang tercantum dalam kitab-kitab hadis.
Yang intinya nanti kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, khusus ilmu pengetahuan agama, itu kita paham terhadap ilmu agama, sehingga ilmu agamanya tidak dipasrahkan kepada ustaz, tidak dipasrahkan kepada penceramah. Selain itu dirinya sendiri juga belajar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Wajib, Pak. Wajib menuntut ilmu itu. Wajib. Maka perlu belajar. Kalau tidak mau belajar, ya mendengarkan. Ini kadang-kadang orang nak mau belajar, tidak mau mendengarkan. Nah, cepat mari video. Saya beliau pada mari video. Sudah. Tak bisa. Bahkan ada hadis sampai hadisnya dhaif. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali itu dikatakan hadis mungkar. Utlubul ilman walau cari ilmu walaupun di negeri Cina. Ini dhaif jiddan. Tidak bisa dipakai. Kemudian dalam sebuah hadis berikutnya disebutkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Rawal Imam Baihaqi. Jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar, atau mendengarkan orang mengaji atau kajian, atau mencintai ilmu. Dan janganlah engkau jadi orang yang kelima, artinya tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengarkan pengajian, dan tidak mencintai ilmu, maka kamu akan hancur. Kalau sudah tidak senang ngaji, tidak senang belajar, tidak senang mendengarkan, ya sudah diam aja. Apalagi sampai membuarkan pengajian. Berada saya membuarkan pengajian. Itu sudah tidak mendengarkan pengajian, justru malah membubarkan. Itu yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau belajar, tidak mau bertanya, bahkan orang yang memiliki ilmu itu kadang-kadang pelit untuk memberikan ilmu. Pelit. Bahkan kadang-kadang ilmu yang dia miliki, sebuah bentuk kebenaran disembunyikan. Ada itu banyak. Menyentuh kebenaran itu kadang-kadang disembunyikan karena sehari-hari kelakuannya adalah hal-hal yang tidak ada dasar. Jika kalau ada orang bertanya, ada nikah, empat perja tidak boleh sampai. Anda tidak. Itu dalam sebuah hadis disebutkan, hadis Imam Ahmad, man su'ila an ilmin fakatamahul jama'ullahu yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, tidak mau menerangkannya, maka Allah akan mengekamnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang bertanya, kemudian ilmu itu disembunyikan,
tidak dijawab, nanti lisannya itu akan dikekang apa? Akan kendali, akan diberi kendali dari api. Maka jangan sampai suka menyembunyikan kebenaran. Apapun sebuah bentuk kebenaran itu harus disampaikan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal. Kebenaran yang datangnya dari Rabb, dari Allah, itu perlu disampaikan. Jangan sampai kita ragu-ragu terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya orang suka menyembunyikan kebenaran. Semua dalil dan turunannya itu disampaikan. Dalil dan turunannya disampaikan, sehingga nanti jamaah itu bisa mengambil sebuah kesimpulan. Contoh, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang wudu, ketika kita hendak sholat diperintah untuk berwudu. Di dalam itu ada sepotong ayat, aula mastumun nisa, apabila kamu menyentuh perempuan. Itu kalau Imam Syafi'i mengartikan aula mastumun nisa, itu akar katanya, asal katanya dari lamastum. Lamastum itu artinya menyentuh. Batal. Diturunkan dalil-dalilnya semua. Mengapa Imam Syafi'i membatalkan? Kemudian Imam Hambali dan Ibnu Taimiyah dengan ayat yang sama, aula mastumun nisa, itu bukan lamastum kata beliau, tapi berasal dari kata lamasa. Lamasa itu artinya mengadakan hubungan intim antara suami dan itu. Diturunkan semua dalil-dalilnya, dipadukan bagaimana pendapat Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam membangkitkan bentar, mencari sebentar, bentar lagi saja. Tidak bentar mati ya, tidak bentar. Mati saja, bentar. Jangan pokoknya. Pokoknya menurut NU betah, menurut Muhammadiyah tak betah. Padahal yang membatalkan menyentuh perempuan itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bila Imam Syafi'i masuk NU. Dan Imam Hambali tidak batal. Oh Muhammadi, sejak kapan Imam Hambali dan Ibnu Taimiyah itu masuk? Tak usah tur lagi masuk ormas. Nah ini akan menjadikan tidak kompak. Mencing lebih betul, aku tak tahu. Mata-mata Muhammadiyah. Dan ini yang akan menjadi benturan. Tak boleh gitu. Kunut. Menurut Imam Hanafi, sholat subuh itu tidak ada kunut. Kenapa? Karena perintah kunut itu datang kemudian setelah sholat berlangsung lama. Tidak usah kunut. Kan kunut itu baru datang kemudian setelah Nabi itu didatangi oleh orang-orang untuk mengirimkan orang ahli Quran untuk mengajarkan ke satu tempat. Dipenuhi oleh Nabi, kemudian dalam perjalanan sebelum nyampe itu 10 orang itu dibunuh. Satu selamat pulang kembali lapor kepada Nabi.
Maka oleh Nabi disuruh kunut supaya orang-orang yang membunuh orang Ahlul Quran itu diberi adab oleh Allah Subhanahu. Kalau menurut Imam Malik itu kunutnya sebelum ruku, sebelum sujud, sebelum ruku. Tapi silent, pelan bacanya. Tapi kalau Imam Syafi'i kunutnya itu setelah ruku, ya sebelum sujud, itu nyaring jahar kunutnya. Kemudian Imam Hambali itu tidak kunut kecuali ada persoalan seperti sekarang ada peristiwa Gaza Palestina, itu kunut. Dan sekarang kita mau menyalahkan Imam Hanafi boleh tak kunut, tapi apa bacanya? Imam Hanafi itu punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Mau menyalahkan Imam Malik, beliau punya kitab namanya Al-Muwatta. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, jadi ulama Madinah. Pas panjenengan lagi Imam Malik. Ini kata nah, panjenengan. Imam Syafi'i kunut kata malah kalau tidak kunut kata Imam Syafi'i harus sujud sahwi. Ada orang yang bertemu panjang lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ada yang bertemu berapa tahun hafal Quran? Beliau umur 7 tahun itu sudah hafal Quran. Beliau berguru kepada Imam Malik, itu dipelajari kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik, itu hafal langsung. Ngaji kitab Al-Muwatta itu langsung hafal. Imam Malik yang ngarang kitab belum hafal itu. Banyak lagi Imam Syafi'i. Imam Hambali juga. Kitab Al-Musnad. Beliau itu menyampaikan bahwa kunut itu suatu waktu kalau ada peristiwa Palestina. Taman dengan ada lagi Imam Hambali. Imam Santoso ke jenazah. Perjenatannya Imam Santoso. Repot. Nah di sini itu perlu diturunkan dalil-dalilnya, bukan tidak boleh kita menerangkan khilafiyah, itu bukan tidak boleh. Yang penting literaturnya lengkap, pemahamannya bagus, menyampaikannya harus jujur. Nanti jamaah yang akan menentukan sikap. Kenapa? Karena imam 4 itu tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah menyalahkan. Itu yang perlu kita bahas dalam menuntut ilmu. Diturunkan semua. Dan kalau sudah diturunkan semua dalil dan turunannya, jangan memotong. Dan Pak Imam Santoso karena ada kunut bid'ah, padahal saya tidak pernah bilang bid'ah. Cuma saya menyampaikan 4 imam. Jangan suka memotong pembicaranya orang lain. Itu akan diminta pertanggungjawab pada Allah nanti. Karena akan menimbulkan kegaduhan itu. Akan menimbulkan kegaduhan. Kemudian aneh sekarang ini, aneh tapi nyata. Ada orang yang hafal Quran 30 juz sampai hafal tempatnya, ayat nomor ayatnya, juznya, halamannya, hafal. Dan sekarang anehnya orang yang tidak hafal Quran menyalahkan orang yang hafal Quran. Kan repot lagi. Orang yang tidak hafal Quran menyalahkan orang yang hafal. Nah, di sini anehnya kita sekarang. Anehnya kita.
hadis beliau hafal dengan sanad dan rawinya, sampai nomor hadisnya hafal, disalahkan oleh orang yang tidak hafal hadis. Karena berbeda pandangan, berbeda pendapat, maka yang tidak sependapat dengan dirinya dikatakan ustadz itu ustadz subhat, ustadz syirik, ustadz kafir. Ya. Dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi berbeda. Imam Syafi'i tidak pernah mentakfir Imam Hanafi itu Imam subhat. Beliau justru marah-marah kita sebagai jawaban dari atas perbedaan mereka semua itu. Nah sekarang kita tidak pernah ngarang kitab, tidak pernah baca kitab, menyalahkan orang yang punya kitab, hafal kitab, ngarang kitab, disalahkan oleh orang yang tidak tahu baca kitab. Itu tidak boleh. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu kita tidak boleh memberikan julukan yang tidak etis kepada seseorang. Tidak boleh, ya. Tidak boleh memberikan julukan yang mana julukan itu tidak disenangi oleh orang itu. Dan Allah juga memberikan larangan kepada kita supaya kita tidak serta-merta kalau berbeda pendapat dengan kita langsung kita memberikan julukan. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat 10-nya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Didamaikan, didiskusikan, bukan dicela, dicaci maki. Kita belum apa-apa sudah mentakfir orang, padahal sama-sama alumni Timur Tengah, sama-sama ustaz, sama-sama hafal Quran ini. Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, jadi Quran surah Al-Hujurat ayat 11-nya. Ayat 11-nya artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok. Itu larangan. Le calian ore tak boleh. Takut iya saya cali lebih bagus. Itu Quran, Pak. Ada kita pintar ngaji Quran, tapi tidak pernah mengamalkan Quran. Yang kedua, dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jangan
memberikan gelar itu ustaz subhat, itu ustaz syirik, itu ustaz bid'ah, itu ustaz kafir. Tak boleh. Al-Quran apa yang bicara? Al-Quran. Ini kadang-kadang sesama ustaznya saling mencela, saling memaki. Ya ustaz apa? Model apa ustaz yang seperti ini saling mencaci maki? Kalau tidak sependapat jangan diambil, selesai saja. Tidak usah dipaksakan. Kenapa? Karena mereka juga sama-sama punya dalil. Sama dengan tadi kata Imam Syafi'i, menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Dasarnya apa? Aula mastumun nisa, Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dasar katanya adalah aula mastum, la mastum menyentuh biasa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Lainnya tidak batal. Ayat sama aula mastumun nisa itu asal katanya ada lamasa, mengadakan hubungan intim antara suami dan istri, itu baru membatalkan. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i yang membatalkan menyentuh perempuan, membatalkan wudu. Justru beliau juga mengarangi. Tidak seperti sekarang saling gontok-gontokan. Khawatir ini ada pihak-pihak ketiga yang menunggangi supaya Islam ini kocar kacir, tidak sehingga kalau sudah tidak kompak mudah disukai oleh orang-orang yang tidak berkalinya. Kemudian itu dasarnya tadi Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Nanti kita bisa buka lagi di rumah kita masing-masing untuk bisa lebih memahami ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Artinya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, ada sifat sombong sebesar biji sawi, sebesar atom, sebesar debu. Bagaimana kalau sombongnya sebesar telur akik? Bagaimana kalau sombongnya sebesar kepalan tangan? Ini sebesar biji sawi, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada seberat biji sawi, ada sifat sombong. Orang mengaku pintar semini, orang mengaku benar sedih, itu sombong. Sombong itu ketika saya dulu jadi guru ngajar di kelas 5 buku PMP, Pendidikan Moral Pancasila, yang dikatakan sombong itu artinya berbeda dengan orang lain. Kalau dalam hadis disampaikan yang dikatakan sombong al-kibru, kata Nabi, sombong itu batarul haq, menolak terhadap kebenaran. Hati-hati, menolak terhadap itu sombong. Yang kedua, waghamtun nas, suka mencela, suka mencaci, suka merendahkan orang lain, itu sombong. Ya, kepala, itu sombong, tabu. Jadi al-kibru yang dikatakan sombong, kata Nabi, batarul haq, orang yang menolak terhadap sebuah kebenaran. Yang kedua, waghamtun nas, orang yang suka merendahkan, suka mencaci maki, suka mencela, suka menghina, itu bagian dari sombong. Oh, coba tetap
Ya, oleh kepala. Tidak boleh Pak, itu sombong namanya. Jadi kita ini, ayo sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, sifat sombong yang ada dalam diri kita masing-masing itu dikikis habis dari hati kita. Hati kita harus bersih, jauh-jauh sifat sombong. Kalau masih ada sebesar biji sawi, bapak, ibu punya sifat sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Itu sabda Nabi, hadis oleh Imam Muslim. Tidak boleh menyombongkan diri, apapun pangkat jabatan kedudukan kita, apapun harta yang kita miliki, jangan ada perasaan sombong sebesar biji sawi, karena itu akan menghancurkan amal ibadah yang selama ini kita rintis, yang selama ini kita lakukan. Manfaat panjenengan mereng kajian, as-salat berjamaah lima waktu, panjenengan as-salat tahajud pokok telok malam, panjenengan as-salat duha, panjenengan istighfar, panjenengan tilawah Quran, tapi masih ada sifat sombong dalam hati, semua amal ibadah itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah tidak akan melihat bentuk rupa kita dan kekayaan kita, tetapi Allah akan melihat apa? Hati kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, apa perlunya kita belajar agama? Yang pertama, untuk mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran, ingin mengetahui hadis-hadis Nabi, ingin mengetahui kitab-kitab imam madhab yang sudah saya sebutkan tadi. Imam Hanafi nama kitabnya Al-Fiqhul Akbar, Imam Malik nama kitabnya Al-Muwatta, Imam Syafi'i nama kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal nama kitabnya Al-Musnad. Itu kita ingin tahu semua, ingin kita bandingkan, kemudian kita ternyata ini. Yang membatalkan wudu ini kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad Hambali, ini yang tidak membatalkan wudu. Tahu kita. Disampaikan semua, nanti biar jamaah yang berpikir, berdedek ternyata benikul berapa betal batabi seperti tinggal bagus betal kekun saya ketika antar haji umroh gong singgung sore ini betal ya kan, betul umroh betul haji kan, betul kita tawaf, betul kita sa'i kan terbentur nih. Apa artinya? Bukan orang Indonesia mengantar haji ke Mekah Madinah, nang Indonesia Imam Syafi'i tinggal mangkat ke Mekah, kau ngalemat, keng jangan ngalemat Imam Syafi'i. Iya, itu di oleh ustadznya, oleh pembimbing hajinya, itu disuruh Pak. Jangan sampai kan Indonesia ini mana Mekah Imam Syafi'i jaga Syafi'i. Bukan kenapa aku Mekah Pak, tawaf, umroh, apa namanya, sa'i, setiap Pak sore lain, pada lagi, ngalih macam itu. Sampai orang Imam Syafi'i, pas ngalah udu keluar sama tak marah atau? Bagaimana tahu? Berarti selalu ngalih Imam. Biasanya Imam apa dengan Imam mana? Dengan Mekah tidak, Imam Malik tadi. Selalu ngalih Imam Malik. Tidak masa bisa pindah-pindah mazhab. Menurut saya tinggal beli kolega dari Mekah dan Madinah. Bukan Mekah Madinah, apa jangan ini ke Mekah masjid Pak, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa? Karena pahalanya dengan Masjid Nabawi itu berapa? 1.000. Satu kali sholat 1.000 pahalanya. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Berarti tidak pakai pertemuan, pas tahun lewat aja ke bini ke masjid, lah fitnah aja biar ke masjid. Sampai haji ke Mekah, umroh ke Mekah dan Madinah, rajin panjenengan sahabat ke hotel, panjenengan makan ke masjid. Kayak itu nonton kan? Bagi lagi ke hotel, apa kalau itu kan banget kalau dia jaga. Jadi gelur. Nah, ajalah kita ini. Umat Islam ini tidak boleh bertentangan antara satu dan lain,
kalau ada pertentangan, ayo kita diskusikan, ayo kita musyawarah mengambil jalan keluar yang terbaik. Agar apa? Agar kita ini selalu kompak. Kalau Islam ini kompak di Indonesia, insya Allah tidak akan ada orang yang mengganggu orang Islam. Ada kompak. Bentuk kekompakannya apa? Semua masjid yang ada di Kabupaten Pamekasan itu 5 kali sehari semalam harus penuh. Harus penuh. Coba persoalan pasar. Menmaghrib bisa persoalan kafir. Barisan di kafir. Ngambil tajim dulu. Penyindir. Pembuka kafir berbelu. Orang kolema terorok nih Pak. Sampai kalau bilang, kau minum kopi senyangkir Pak. Sampai kalau bilang mana? Tinggalnya kecuali apa sampean Pak? Mak mau minum kopi mak buka. Baru Pak cing ambil tak kopi ke bini dulu Pak. Lah boleh tidur Pak. Apa boleh pensiun? Pak bekil selagi itu kafe Pak. Sampai kalau bilang.